0020001. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pengukuran dan fase-fase pertumbuhan pada bakteri. Jadi semuanya seperti yang sudah kita ketahui, bakteri itu merupakan makhluk yang tergolong ke dalam kelompok prokariotik. Tahu kan ya prokariotik itu apa? Jadi prokariotik itu merupakan makhluk yang bersel tunggal atau komponen selnya itu tunggal, tidak kompleks seperti makhluk eukariotik. Jadi makhluk eukariotik itu adalah makhluk contohnya seperti manusia, hewan, seperti itu ya teman-teman. Mereka masuk ke dalam eukariotik karena mereka memiliki komponen-komponen sel yang kompleks. Sementara di bakteri ini mereka hanya disebut dengan sebutan prokariotik. Ke dalam komponen selnya biasanya mereka hanya memiliki sedikit bagian dari sel kompleks yang umum pada eukariotik. Biasanya mereka hanya punya sitoplasma, kemudian inti sel, kemudian juga biasanya ada tambahan kloroplas. Hanya seperti itu saja mereka. Jika kita berbicara tentang reproduksi ini, biasanya yang kita mendengar reproduksi itu hanya pada hewan, tumbuhan, manusia, gitu kan ya. Kita jarang sekali mendengar tentang reproduksi pada bakteri, fungi. Jadi kalau pada hewan dan tumbuhan juga manusia ini, itu berarti ada proses pertemuan sel telur dan sel sperma ya kan. Namun di bakteri ini berbeda halnya dengan manusia, hewan, tumbuhan. Reproduksi pada bakteri ini itu bisa diartikan dengan pembelahan. Kenapa demikian? Mungkin Anda sudah sering mendengar masalah pembelahan pada bakteri itu sendiri. Mereka memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya pembelahan bakteri. Mungkin pembelahan ini sudah familiar bagi kalian semua, yaitu pembelahan biner. Di mana pembelahan biner itu merupakan pembelahan yang dari satu inang menjadi dua inang. Seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan di bawah ini. Jadi dari satu inang, dia ini bisa membelah diri menjadi dua inang. Begitupun selanjutnya. Seterusnya mereka akan membelah diri. Oke, selanjutnya ada kurva pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri ini tidak langsung eksponensial, namun melewati beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase lag atau penyesuaian. Bakteri ini menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, belum membelah. Oke, yang kedua ada fase eksponensial atau log. Berarti bakteri ini yang mulai membelah itu berkembang biak dengan cara menggunakan glukosa sebagai nutrisi utamanya. Yang ketiga ada fase transitioner atau pertumbuhan ini melambat karena nutrisinya mulai habis. Pembelahan dan kematian mulai seimbang. Yang keempat ada fase kematian. Di fase kematian ini nutrisi mulai habis dan limbah menumpuk, menyebabkan kematian bakteri. Pada fase awal, bakteri menggunakan glukosa dari media sebagai sumber energi utama atau metabolisme primer. Setelah glukosa habis, bakteri menggunakan laktosa yang tersedia dalam media sebagai sumber energi metabolisme sekunder yang juga berhubungan dengan reproduksi metabolit lain seperti antibiotik. Baik, selanjutnya ada metode pengukuran pertumbuhan bakteri. Untuk mengetahui beberapa cepat bakteri itu tumbuh, ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu metode tubidimetri. Mengukur keseluruhan media menggunakan spektrofotometer. Semakin keruh media, semakin banyak bakteri yang tumbuh. Yang kedua ada metode hitung koloni yang dilakukan dengan menginokulasi sampel ke media padat, kemudian menghitung jumlah koloni yang tumbuh setelah diinkubasi.
Yang ketiga, ada metode hitung langsung menggunakan mikroskop dan kamar hitung untuk menghitung jumlah sel secara langsung. Selanjutnya, metode berat sel kering digunakan untuk kultur besar. Sel disaring, dikeringkan, dan ditimbang. Semakin berat berarti pertumbuhan itu meningkat. Jadi kalau kita semakin berat kita timbang itu berarti pengukurannya itu semakin meningkat gitu. Jadi pertumbuhan bakteri itu terjadi melalui 4 fase utama, yaitu lag, log, transitioner, dan kematian. Dengan memahami fase ini, para peneliti bisa menentukan waktu terbaik untuk mengambil sampel atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Hai semua, saya Maulaya Pasakandila dengan NIM 2402015. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangbiakan fungi dan fase-fase pertumbuhan fungi, serta metode pengukuran pertumbuhan fungi. Seperti kita ketahui, semua spesies jamur mempunyai cara hidup yang berbeda di antara setiap spesiesnya. Ada yang hidup secara soliter atau tidak berkelompok, dan ada yang hidup berkoloni atau berkelompok. Dari hasil penelitian sebelumnya, ditemukan 2 cara perkembangbiakan jamur, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Namun, kebanyakan jamur di dunia itu mengalami perkembangbiakan secara aseksual. Tetapi, ada juga beberapa jamur yang mengalami perkembangbiakan secara seksual. Ada beberapa fase dalam pertumbuhan jamur, yakni 1. Fase lag atau fase adaptasi. Penyesuaian fungi saat baru dipindahkan dengan substrat yang baru. Pada fase ini belum terjadi pembelahan sel yang signifikan. Jadi, aktivitas utama fungi yakni hanya menyesuaikan diri saja dengan substratnya. Ada perbedaan durasi penyesuaian pada jenis fungi, contohnya seperti pada kamir, dia hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. Yang kedua, ada fungi berfilamen atau kapang. Dia memerlukan waktu yang lebih lama untuk masa spora berkecambah dan membentuk hifa pada masa 1-2 hari. 2. Fase akselerasi atau fase percepatan. Setelah fungi cukup beradaptasi, fungi akan mendekatkan proses pembelahan. Yang ketiga, ada fase eksponensial atau fase pertumbuhan aktif. Fungi membelah pada laju maksimum dan konstan, atau sering juga disebut pertumbuhan geometris, dan jumlah sel yang akan dihasilkan akan meningkat pesat. 4. Ada fase deselerasi atau fase perlambatan. Pertumbuhan fungi mulai melambat karena nutrisi pada media mulai berkurang serta metabolit toksik mulai menumpuk. Hal ini menyebabkan tingkat pembelahan sel mulai berkurang. Yang kelima, ada fase stasioner atau fase diam. Pada fase ini, jumlah sel baru yang terbentuk akan sama banyaknya dengan jumlah sel yang mati. Hal ini menunjukkan populasi fungi mencapai keseimbangan. Nutrisi pada media pula akan terbatas, yang menyebabkan akumulasi produk metabolisme sekunder menghambat pertumbuhan. Yang keenam, ada fase kematian atau fase penurunan. Pada fase ini akan terjadi jumlah sel hidup berkurang drastis disebabkan oleh habisnya sumber nutrisi atau banyaknya metabolit toksik yang ada pada media. Metode yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan fungi, saya akan membahas 2 metode, yakni pengukuran pertumbuhan pada media padat untuk khususnya fungi berfilamen. Pengukuran diameter fungi. Fungi diinokulasi di tengah media padat, misalnya pada PDA atau Potatodectros agar. Diameter fungi diukur berskala, misalnya setiap 24 jam sekali. Pengukuran biasanya dilakukan dengan menggunakan penggaris yang diletakkan vertikal dan horizontal. Pada metode ini tidak terlihat ketebalan miselium. Yang kedua, ada pengukuran pertumbuhan fungi pada media cair.
khususnya untuk fungi berfilamen dan khamir. 1. Pengukuran biomasa kering. Dengan cara miselium fungi dipisahkan menggunakan kertas saring, lalu ditimbang berapa beratnya dan dikeringkan. Untuk cara ini, miselium dicuci lalu dikeringkan pada suhu tertentu. Kedua, pengukuran kekeruhan. Saring digunakan untuk fungi uniseluler atau seperti ragi, diukur menggunakan spektrometer pada panjang gelombang tertentu. Yang ketiga, perhitungan sel atau spora langsung menggunakan hemositometer atau alat hitung sel yang di bawah mikroskop, biasanya untuk fungi seperti ragi.